Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Pidato Soekarno di upacara peringatan Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus di tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjelaskan pembelaan Soekarno terhadap apa yang telah ia tetapkan di dalam dekret presiden mengenai dibentuknya demokrasi terpimpin. Bahkan demokrasi terpimpin ditafsirkan oleh Soekarno berlandaskan pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat yang seharusnya ditafsirkan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, justru ditafsirkan presiden bahwa yang dimaksud dengan terpimpin adalah figur sentral presiden sebagai pimpinan besar revolusi. Definisi demokrasi terpimpin yang didasarkan atas penafsiran Soekarno inilah yang menjadi karakteristik dinamika politik dalam negeri di tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi dalam kaum ini. Semenjak keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno bergerak cepat untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam rangka untuk mensukseskan demokrasi terpimpin dengan melakukan beberapa hal, seperti membentuk Kabinet Kerja. Kabinet yang diumumkan pada tanggal 9 Juli dan memulai masa tugasnya di tanggal 10 Juli tahun 1959, dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 153 tahun 1959. Soekarno yang rangkap jabatan sebagai Presiden sekaligus Perdana Menteri, menempatkan Juanda sebagai Menteri pertama, serta anggota kabinet yang berjumlah 32 orang yang mengisi pos-pos kementerian. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Kerja memiliki program kerja seperti: pertama, melengkapi sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat; dan ketiga, melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat. Sepanjang sejarah demokrasi terpimpin, Kabinet Kerja telah terbentuk sebanyak 4 periode dari tahun 1959 hingga tahun 1964 dan berfokus terhadap perjuangan untuk merebut Irian Barat. Hingga akhirnya, kabinet ini digantikan oleh Kabinet Dwi Korah yang berfokus dalam konfrontasinya dengan pihak Malaysia. Irian Barat, wilayah yang selalu menjadi sengketa bagi Indonesia dan Belanda, semenjak ketidakjelasan statusnya pasca KMB tahun 1949, bahkan selalu menjadi isu panas dalam perkembangan kabinet demokrasi liberal. Mengundang kekecewaan Presiden karena sikap kabinet kala itu dinilai terlalu lemah, karena menggunakan pendekatan diplomasi, alih-alih bersikap keras terhadap tindakan Belanda di wilayah Irian Barat. Apalagi, Belanda di awal tahun 1960 mengumumkan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan dalam Dewan Papua. Sebuah pemerintahan yang ingin dibentuk oleh Belanda untuk menjadikan Irian Barat sebagai negara merdeka. Maka, atas saran dari DPA, dibentuklah Front Nasional, sebuah organisasi massa yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden di nomor 13 tahun 1959. Kepemimpinan Front Nasional langsung berada di bawah perintah Soekarno yang dibantu oleh seorang menteri atau sekretaris jenderal. Adapun tugas yang diemban oleh Front Nasional yaitu pertama, menyelesaikan revolusi Indonesia; kedua, melaksanakan pembangunan semesta; dan ketiga, pengembalian Irian Barat. Front Nasional sebagai organisasi massa yang bertujuan untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan dalam mensukseskan pembangunan. Nyatanya malah didominasi oleh orang-orang PKI. Tokoh sentral PKI seperti Nyoto dan Aidit hingga beberapa pimpinan organisasi yang berafiliasi dengan PKI turut menjadi bagian dalam struktur organisasi Front Nasional. Sehingga dengan mudah mampu untuk melaksanakan mobilisasi massa dalam rangka untuk mendukung kebijakan Presiden, baik dalam peristiwa perebutan Irian Barat hingga konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Bahkan, Front Nasional di tahun 1964 diberikan hak suara dalam masalah-masalah pemerintahan. Sehingga
semakin memperkuat posisi politik PKI dalam dinamika politik bangsa. Salah satu pasal dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengupayakan untuk membentuk lembaga negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Maka terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS bersamaan dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden di nomor 2 di tahun 1959. Dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas elemen DPR, golongan karya, dan utusan daerah. Tugas MPRS ialah untuk menetapkan garis besar haluan negara. Namun dalam pembentukannya, lembaga ini cenderung menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Karena lembaga yang seharusnya merepresentasikan kedaulatan rakyat, malah justru dalam penunjukan ketua, yaitu Khairul Saleh, serta wakilnya, yaitu Ali Sastro Amijoyo, Idam Khalil, Dien Aidit, dan Wiluyo Puspoyudo dilakukan oleh Presiden. Bahkan pada tahun 1963, melalui ketetapan MPRS di nomor 3 /MPRS tahun 1963, Soekarno akhirnya diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Setali 3 uang dengan pembentukan MPRS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang disebutkan juga di dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959, dibentuk berdasarkan penetapan Presiden di nomor 3 di tahun 1959. Merupakan lembaga yang langsung bekerja di bawah kuasa Presiden sebagai ketua dengan wakilnya yaitu Ruslan Abdul Ghani. Memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan dan mengajukan usul kepada Presiden. DPAS mengusulkan untuk menjadikan pidato penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang dikenal dengan sebutan Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat menjadi Manipol Usdek. Manipol Usdek menjadi landasan ideologis yang diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan, serta pers harus turut serta untuk mendukungnya. Dan bagi pers yang menolak untuk mendukung gagasan Manipol Usdek, maka surat kabar tersebut pun akhirnya dilarang untuk terbit. Situasi keamanan dalam negeri yang tak kunjung membaik akibat dari pemberontakan DITI dan Pereri Permesta hingga tahun 1960 mengakibatkan Soekarno yang semenjak tahun 1957 menyatakan negara dalam keadaan darurat perang dengan mengeluarkan Stat Van Orlog en Beleh hingga memberi keleluasan kepada militer untuk bertindak di dalam menciptakan stabilitas keamanan. Namun, dampak buruk pasca keluarnya SOB berakibat terhadap membengkaknya APBN yang dikucurkan kepada militer untuk melaksanakan pemulihan keamanan. Sedangkan pemasukan yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan pengeluaran yang sangat besar di dalam sektor keamanan. Presiden yang kala itu telah memulai era baru dalam masa demokrasi terpimpin, hendak mengajukan rancangan APBN sebesar 44 miliar rupiah. Namun, DPR 1955 hanya menyetujui anggaran sebesar 33 miliar rupiah. Menghadapi penolakan tersebut, Presiden yang marah akhirnya mengeluarkan penetapan Presiden di nomor 3 di tahun 1960 yang akhirnya membubarkan DPR 1955. Tidak berhenti sampai di situ, Presiden menyusun ulang legislatif yang ia namakan DPR Gotong Royong. Berdasarkan penetapan Presiden di nomor 4 di tahun 1960. Bahkan menunjuk secara langsung 242 orang sebagai anggota DPR Gotong Royong. Dengan tugas utama, yaitu pertama, menetapkan APBN. Kedua, menyusun undang-undang. Dan ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam penyusunan keanggotaan DPR Gotong Royong, Presiden tidak menggunakan dasar perimbangan dari partai politik. Namun, lebih kepada perimbangan 5 golongan yang merepresentasikan kondisi sosiopolitik bangsa, yang meliputi kelompok nasionalis, Islam, komunis, Kristen, dan golongan fungsionalis.
Sehingga di dalam DPR GR terdapat dua kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsionalis atau yang lebih dikenal sebagai golongan karya. Tindakan Presiden dalam melaksanakan pembubaran terhadap DPR 55 hingga menunjuk keanggotaan DPR gotong royong menjadi sebuah realita yang tak terelakkan bahwa tindakan Presiden telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan juga nilai-nilai demokrasi.